juga untuk aktifkan lonceng untuk melihat video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang korosi bagian pertama. Ya, korosi atau perkaratan adalah suatu reaksi redoks antara logam dengan faktor lingkungannya yaitu oksigen dan air. Ya. Mekanisme korosi secara umum, yang pertama, logam akan menjadi anoda dan teroksidasi. Yang kedua, faktor lingkungan yaitu oksigen dan air akan menjadi katoda dan tereduksi. Korosi, dalam hal ini reaksi redoks, akan menghasilkan karat berupa senyawa oksida atau karbonat yang berupa hidrat. Ya, saya akan jelaskan proses terjadinya korosi. Ya, di sini ada batang besi, kemudian di sini ada tetesan air. Nah, jika terjadi kontak antara besi dengan air, maka akan mempercepat proses terjadinya perkaratan. Kita tahu di sini reaksi perkaratan adalah reaksi redoks, maka ada daerah anoda dan daerah katoda. Di anoda akan terjadi oksidasi. Ya, Fe mengalami oksidasi dan melepaskan elektron. Ya. Ini prosesnya ya yang terjadi di anoda. Nah, ketika besi melepaskan elektron, ya, itu artinya besi sudah mengalami kerusakan, ya, maka besi tersebut akan berlubang. Nah, elektron ya akan pindah menuju ke daerah yang mempunyai banyak oksigen, ya, dalam hal ini adalah daerah katoda. Di sini ada banyak oksigen, ya, di udara, ya, berarti di sekitar sini daerah katoda ya akan terjadi reduksi. Ya. Oksigen mengalami reduksi dalam suasana asam ya akan menghasilkan air. Ya. Jadi di katoda akan terjadi reduksi, reaksinya seperti ini ya. O2 plus 4H plus 4 elektron ya. Elektron ini dilepaskan oleh Fe ditangkap oleh O2 akan menghasilkan 2H2O ya. Ini adalah reaksi penjumlahan antara yang terjadi di anoda dan di katoda. Ya. 2Fe ya, menjadi 2Fe2+ dengan melepaskan 4 elektron. 4 elektronnya ditangkap oleh O2 ya, dalam suasana asam dan menghasilkan 2H2O. Ya. Nah, Fe2+ ya. Fe2+ akan menuju ke tetesan air. Ya, di sini Fe2+ akan mengalami oksidasi lebih lanjut. Ya. Fe2+ terdispersi dengan air, ya, kemudian bereaksi dengan oksigen, ya, akan membentuk karat. Ya, akan membentuk karat. Nah, di sini karatnya itu senyawanya adalah senyawa hidrat. Dia mengikat sejumlah H2O. Fe2O3.NH2O. Ya, di sini Fe-nya adalah Fe3+, ya. Terjadi oksidasi lebih lanjut dari Fe2+ ke Fe3+, ya. Nah, ini reaksi perkaratannya ya. Fe2+ plus setengah O2 plus 2 plus N H2O menghasilkan Fe2O3 ya, mengikat sejumlah NH2O plus 4H+. Jadi di sini ada reaksi redoks ya yang terjadi di anoda yaitu reaksi oksidasi, dan terjadi di daerah katoda terjadi reduksi. Ini reaksi penjumlahan reaksi yang terjadi pada anoda dan katoda. Kemudian ini adalah reaksi oksidasi lebih lanjut dari Fe2+ ya untuk menjadi karat besi. Ya. Ini adalah proses terjadinya korosi pada besi. Faktor-faktor penyebab korosi. 1. Konsentrasi H2O dan O2. Kelembapan tinggi atau kadar O2 terlarutnya lebih tinggi, maka korosi akan lebih cepat terjadi. Ya. Contoh misal pada daerah gurun, ya, besi itu akan lebih lambat terjadi korosinya. Ya. Yang kedua adalah faktor pH.
pada pH kurang dari 7, korosi akan lebih cepat terjadi. Yang ketiga adalah keberadaan elektrolit. Misal di sini NaCl ya, akan mempercepat terjadinya korosi. Pada daerah pantai, besi itu akan lebih cepat terjadi korosinya. Ya. Nah, yang keempat, suhu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat korosi terjadi. Kita ingat konsep pada laju reaksi. Jika suhu dinaikkan, maka laju reaksi akan lebih cepat terjadi. Nah, begitu juga pada korosi. Ya. Yang kelima, galvanic coupling. Bila besi terhubung atau menempel pada logam lain yang kurang reaktif, berarti di sini tidak mudah teroksidasi, berarti potensi reduksinya lebih positif, ya. Maka besi akan lebih cepat mengalami korosi dibandingkan tanpa keberadaan logam yang kurang reaktif tadi. Berarti logam yang kurang reaktif tadi itu berada di sebelah kanan besi. Maka besi tadi akan teroksidasi lebih dulu dibandingkan logam yang tadi, gitu ya. Oke. Faktor-faktor yang memperlambat terjadinya korosi antara lain, 1. Tidak adanya O2 dan air secara bersamaan, misalnya pada minyak. Yang kedua, adanya zat yang menyerap air, misalnya kalsium klorida, ya, dalam hal ini CaCl2, anhidrat. Namun, hanya sampai batas kejenuhan tertentu. Jadi, jika CaCl tadi sudah menyerap air, ya, dan sudah jenuh, maka korosi akan terjadi. Ya. Pencegahan korosi. Yang pertama adalah penggunaan lapisan pelindung. Ya, di antaranya adalah dengan cara pengecatan, contohnya pada pagar. Ya. Kemudian pelapisan dengan plastik, contoh penggunaan rak piring dilapis plastik. Ya. Kemudian yang ketiga, melumuri pelumas. Ya, dalam hal ini bisa dilumuri oli atau gemuk. Ya. Contoh di sini bagian-bagian otomotif ya yang dilapisi oli atau mesin-mesin ya itu dilapisi oli atau gemuk tadi. Kemudian yang berikutnya tin plating atau pelapisan SN ya atau timah ya. Pelapisan SN pada kaleng kemasan makanan ya contohnya di sini ya sehingga kaleng-kaleng tersebut bisa digunakan untuk untuk makanan ya jadi aman ya tidak berkarat. Kemudian galvanisasi, contoh pelapisan Zn pada besi bangunan. Berikutnya adalah chrome plating atau pelapisan krom. Ya, di sini penggunaannya itu adalah pelapisan krom itu pada velg mobil atau motor ya. Nah, yang berikutnya adalah perlindungan katodik. Penggunaan logam lain yang lebih reaktif pada anoda. Dalam hal ini misalnya Mg, sehingga Mg akan mengalami oksidasi. Nah, Mg itu berada di kiri. Mg itu berada di kiri Fe, berada di kiri besi. Maka yang teroksidasi lebih dahulu itu adalah Mg-nya. Maka di sini perlindungan katodik. Yang sebagai katoda berarti Fe-nya, ya, atau pengorbanan anodik. Ya, pengorbanan anodik berarti Mg-nya yang dikorbankan, ya, Fe-nya yang dilindungi, sehingga pencegahan korosi bisa terjadi. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.